Perhatikan dengan seksama tanda merek terdaftar. Tanda merek terdaftar. Gadis kecil mengambil potongan daging mentah dan langsung menyumbatkannya ke mulutnya. Makan dengan lahap. Adik perempuan juga mengambil sepotong daging mentah. Mulutnya penuh dengan minyak ketika makan. Tidak perlu membersihkan organ dalam. Ini adalah makanan utama orang Inuit, yaitu salmon. Mereka yang terbiasa makan daging mentah menjadi alergi terhadap daging matang. Orang Inuit memilih untuk langsung memakan mentah. Potongan besar daging mentah yang tidak habis dimakan. Langsung dijemur. Untuk membuat keluarga senang, pria itu langsung menangkap seekor mamalia besar yang harganya sangat mahal untuk keluarganya. Agar anjing-anjingnya tidak kelaparan, pria itu pergi keluar dan menangkap seekor beruang kutub untuk diberikan kepada anjing-anjingnya. Daging yang tidak habis dimakan akan ditutupi dengan batu oleh orang Inuit. Kemudian akan diambil ketika tidak ada makanan di musim dingin. Di ujung utara bumi, tidak peduli di mana Anda berada sekarang. Malam yang panjang bagi orang Inuit. Musim dingin sudah menghilang dari Arktik. Musim panas tiba dengan perlahan. Salju mulai mencair. Gletser mengalir di lautan. Bumi kembali disinai matahari. Tinggal di Kanada, Alaska hingga Labrador. Sekitar 8.000 orang Inuit tinggal di sini. Karena tidak dapat menanam sayuran. Sebagian besar makanan mereka berasal dari laut. Kanada. Oleh karena itu, kita menemukan mereka tinggal terutama di tepi pantai. CHESTERFIELD. Untuk menyimpan makanan di musim dingin. Keluarga Oldha bersiap-siap pergi ke pusat perikanan musim panas. Sibuk berburu. Mendapatkan makanan di musim dingin sangat sulit. Sungguh sulit. Mereka akan bermigrasi untuk mencari makanan. Barang-barang mereka selama migrasi hanyalah kulit binatang. Tenda keluarga Oldha terbuat dari kulit anjing laut. Mampu memberikan perlindungan yang baik dari dingin dan angin. Setiap tali penyangga tenda diberatkan dengan beban yang kuat. Dan pada musim dingin, mereka semua tinggal di dalam rumah es. Karena rumah esnya kedap udara, dapat mencegah anjing masuk ke tenda. Ketika pria bekerja, wanita juga tidak diam di rumah. Wanita di rumah bertanggung jawab membuat pakaian dan merawat anak. Topi besar di belakang mereka, agar anak-anak bisa bersembunyi di dalamnya saat musim dingin. Sedangkan pria bertanggung jawab pergi berburu. Metode menangkap salmon di depan mata. Saya yakin semua tidak asing dengan ini. Dahulu keluarga Pak Bur juga melakukan hal yang sama. Dalam 2 jam bisa menangkap lebih dari 2.000 ekor salmon. Orang Inuit akan menggunakan batu untuk membangun bendungan di air dangkal. Agar salmon tak bisa kembali, kemudian menggunakan tombak ikan berduri saat menusuk salmon. Tidak akan membiarkan salmon meloloskan diri. Tindakan ini tampaknya sederhana. Sejatinya tidaklah terlalu rumit. Para pemula cepat menguasainya. Cukup lihat ikan salmon berenang. Beberapa orang Inuit sudah belajar menangkap ikan dengan jaring. Mereka belajar dari leluhur mereka. Saat menangkap binatang buruan, bisa dilakukan sepenuhnya dari dalam kayak. Kayak ini terbuat dari kulit anjing laut yang direntangkan di atas kerangka kayu. Dapat menampung 1 orang. Ringan dan cepat. Salah satu penemuan terbaik orang Inuit sepanjang sejarah. Utamanya digunakan untuk menangkap rusa dan ikan emas. Paha hanya menggunakan 1 jaring dan berhasil menangkap ikan paus raksasa. Beratnya lebih dari 1.500 ton. Daging paus memiliki tekstur yang kurang enak. Biasanya digunakan untuk makanan anjing pelacak. Orang Inuit utamanya memakan kulit paus mentah. Kulit paus kaya akan vitamin dan kolagen. Orang Inuit juga paham bahwa bekerja bersama membuat pekerjaan lebih ringan. Setiap orang akan ikut dalam membagi pekerjaan memecah ikan paus. Setiap rumah akan mendapatkan bagian mereka sendiri. Bagi mereka, kulit ikan paus adalah lezatnya dunia. Lezatnya dunia. Sama halnya saat banyak dari kita menyukai makanan laut seperti kerang atau tiram. Pemukul ikan paus sangat penting bagi orang Inuit. Bahkan anak-anak kecil pun bisa menggunakannya dengan mahir. Minyak ikan paus akan diambil dengan pemukul ikan paus. Minyak ikan paus ini dapat membantu mereka melewati musim dingin yang panjang. Akan digunakan sebagai bahan bakar untuk membuat minyak tanah. Dan juga mengoleskannya pada tubuh bisa memberikan efek pemanas. Daging ikan paus besar akan dijemur dan dikeringkan seperti menjemur pakaian. Agar anjing tidak mencuri makanan, para wanita akan selalu mengusir anjing. Karena kontak orang Inuit dengan orang kulit putih dari luar. Di musim panas, kedatangan manusia membawa kebahagiaan bagi mereka. Karena manusia akan membawa hal-hal baru yang belum pernah dilihat oleh orang Inuit. Sebagian besar waktu, pria Inuit berburu. Dibandingkan dengan ikan, asalkan kano dipasangi mesin-mesin ini, kano bisa menjadi otomatis. Orang Inuit hanya menggunakan kulit atau istri mereka untuk melayani manusia. Mereka dengan mudah mendapatkan mesin-mesin atau makanan ini. Tetapi ini juga berarti wanita-wanita di desa perlu sibuk untuk beberapa waktu. Inilah cara orang Inuit dan manusia berinteraksi. Para pria bertanggung jawab untuk membawa barang-barang yang diperoleh dalam pertukaran. Selain hiburan, sebagian besar waktu pria Inuit dihabiskan untuk berburu. Dibanding ikan, orang Inuit lebih suka menangkap hewan dengan bulu, seperti rusa kutub.
Saat ini orang Inuit sudah memiliki senapan berburu. Begitu jarak dengan rusa mencapai titik tertentu, seekor rusa dapat ditembak mati dengan sekali tembakan. Seluruh tubuh rusa memiliki nilai manfaat. Bulu dapat digunakan untuk membuat sepatu, bahkan digunakan untuk membuat tenda, dan tulang rusa bisa digiling menjadi perhiasan oleh mereka. Nilai manfaat tertinggi adalah otot rusa. Wanita Inuit juga memiliki menstruasi. Pada masa ketika tidak ada pembalut, otot-otot ini merupakan kebutuhan bagi wanita saat menstruasi. Orang Inuit benar-benar mengoptimalkan penggunaan tubuh hewan, karena mereka memiliki izin berburu yang sah. Tidak ada satupun hewan yang luput dari pandangan mereka. Beruang kutub seringkali muncul sendirian atau dengan keluarga. Mereka adalah perenang handal, dapat membunuh seorang Inuit dengan satu tangan. Bulunya sering digunakan oleh orang Inuit untuk membuat spray dan pakaian dalam yang hangat. Mei tahunnya, H akan menembak dan mempersiapkan seekor beruang kutub untuk persiapan tahun baru. Beratnya bisa mencapai lebih dari 500 pon. Mereka ingin menariknya ke pantai. Ini bukanlah hal yang mudah. Diperlukan setidaknya 5 hingga 6 orang untuk menariknya. Anjing-anjing kereta luncur sering bekerja keras bersama orang Inuit. Daging beruang kutub inilah makanan mereka untuk musim dingin. Bagi orang Inuit yang tidak dapat menanam sayuran, meskipun berburu terlihat sangat kejam, tapi hewan buruan ini adalah satu-satunya sumber makanan mereka.